Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alfiansyah dari kelas 6D. Di sini saya akan saya sudah mereview beberapa 5 artikel dari MK Al-Arabiyah Lil Al-Mihnah yang diampu oleh dosen saya Pak Syamsuddin MPD. Eh, di sini saya akan jelaskan. Pertama, pentingnya bahasa Arab. Bahasa Arab memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Sebagai bahasa Al-Quran dan hadis, bahasa Arab menjadi kunci untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Ini artikel yang pertama, tupoksi guru, konselor, dan psikiater dalam pendidikan formal. Guru bertugas mengajar dan mendidik siswa di kelas, dan memastikan siswa itu memahami materi ajar atau materi yang diajarkan. Guru sebagai konselor. Guru membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik, memberikan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga itu ada psikiater. Guru juga harus bisa menangani masalah kesehatan mental siswa, memberikan terapi dan pengobatan jika diperlukan. Lanjut ke artikel kedua, inovasi pembelajaran bahasa Arab dengan buku digital silsilah al-lisan untuk penutur non-Arab. Buku digital yang interaktif ini memudahkan siswa untuk mempelajari bahasa Arab. Konten multimedia seperti video dan audio meningkatkan pengalaman belajar siswa agar siswa itu tidak mudah bosan gitu. Dan ketiga, personalisasi. Fitur personalisasi memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, tantangan dan peluang bahasa Arab dalam perspektif global. Tantangan. Perbedaan budaya dan sistem penulisan menjadi tantangan bagi penutur non-Arab seperti kita di Indonesia. Kita harus belajar dulu eh, bagaimana cara menulis bahasa Arab, bagaimana kita memahami nahu sorof gitu. Soalnya kalau bahasa Arab ini kalau salah sedikit saja tulisannya, maka akan salah artinya. Dan peluang kita yang untuk meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang mahir berbahasa Arab di bidang bisnis, pariwisata, dan diplomasi. Nah, jadi banyak sekali kalau kita mau berbisnis nih, misal kita itu seorang bisnismen, kita ingin berbisnis dengan orang Arab, jadi kita harus belajar, kita harus mahir dalam berbahasa Arab, apalagi di pariwisata. Di pulau saya sendiri di Lombok, itu banyak sekali wisata dan orang-orang berwisata dari Arab juga banyak dan dan kita sendiri masih kekurangan dalam istilahnya guide atau penerjemah lah untuk orang-orang Arab dan diplomasi. Dan untuk diplomasi sendiri kan itu dari kementerian biasanya. Ya. Artikel keempat, manajemen perencanaan kurikulum bahasa Arab. Jadi kita tuh selain ini juga harus bisa memanajemen gitu. Pertama kita manajemen analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Jadi harus tepat gitu. Misal untuk bisnis, bisnis, bahasa Arabnya bisnis, bahasa Arab pariwisata gitu. Implementasi, menerapkan kurikulum bahasa Arab di kelas dengan metode yang efektif. Nah, ini masalah untuk guru-guru yang dulu biasanya mereka mengajar bahasa Arab itu monoton gitu. Hanya mengajar dari buku, menyuruh siswanya menulis.
Dan sedangkan siswa tuh kadang bosan gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus eh, kreatif lah, apalagi dalam pembelajaran bahasa Arab gitu. Pengembangan konten, menyusun dari materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita tuh harus menyusun materi itu sebisa sebisa kita tuh yang bagus dan menyenangkan agar siswa itu tidak bosan belajar dan biar agar siswa itu lebih tertarik lagi belajar bahasa Arab gitu. Artikel yang kelima, kita harus membudidayakan penggunaan bahasa kepada siswa, terutama siswa di MTS, MA, atau MI. Di sini pertama kita harus mengajarkan mereka komunikasi, mendorong siswa untuk menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Semisal di kelas atau di luar mereka bertemu temannya ingin menggunakan bahasa Arab begitu kan. Literasi kita harus menyediakan buku-buku bahan bacaan gitu atau media media pembelajaran dalam bahasa Arab misal dari bisa untuk zaman sekarang ya bisa dari TikTok atau dari Instagram atau dari YouTube begitu. Dan kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan-penggunaan bahasa Arab di lingkungan sekolah. Ini ada beberapa masuk dari saya, peluang karir dengan kemampuan bahasa Arab. Peluangnya tuh banyak. Dari bisnis, pariwisata, diplomasi, seperti yang kita bahas tadi. Dari bisnis, bahasa Arab menjadi aset yang berharga dalam dunia bisnis, khususnya di pasar Timur Tengah. Apalagi Timur Tengah tuh banyak untuk bisnisnya, seperti apa ya? eh, saya juga kurang tahu sih untuk bisnis yang dari Indonesia sendiri import ke Timur Tengah biasanya itu kayak apa sih kayak arang arang buat mereka shisha gitu. Terus pariwisata. Nah di Indonesia sendiri kan banyak banget nih pariwisata, tapi untuk yang masih berbahasa Arab tuh masih kurang gitu. Jadi agar itu peluang banget nih bisnis di pariwisata yang mau belajar bahasa Arab bisa bisa jadi guide gitu agar mudah untuk berkomunikasinya. Diplomasi, penggunaan bahasa Arab membantu dalam bidang hubungan internasional Indonesia dan Arab, bangsa Arab gitu, Timur Tengah, agar kita mempunyai hubungan yang kuat gitu. Ini gagasan dan alasannya, tulisan dan alasannya. Pentingnya bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis, sehingga penting untuk dipelajari oleh umat-umat Islam gitu. Bahasa Arab tuh penting. Jadi bukan cuman ketika eh, apa sholat ngaji gitu kan. Kita baca Al-Quran tuh kalau kita bisa bahasa Arab nih, gampang nih kita ngafal Al-Quran. Terus gampang juga kita nerjemahin hadis. Karena kan mm, dalam sholat juga berbahasa Arab, ngaji ngaji juga berbahasa Arab, hadis juga bahasa Arab dan dalam Al-Quran juga dijelaskan diturunkan ayat di surat Yusuf innamal Quran alif lam ra dzalikal kitab alif lam ra tilka ayatul kitab inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya cari sendiri ya di surat Yusuf ayat keempat. Terus tupoksi guru, konselor, dan psikiater. Setiap profesi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pendidikan formal dalam pendidikan formal. Terus yang terakhir, inovasi pembelajaran bahasa Arab.
buku digital dapat meningkatkan pengalaman, apalagi untuk zaman yang sekarang nih. Eh, udah jarang banget orang baca buku ataupun beli buku. Kebanyakan mereka membaca lewat handphone gitu, lewat HP. Nah, jadi itulah perlunya kita membuat buku-buku atau buku-buku digital lah gitu. Kita misal ada buku kita publikasikan, harus ada yang digitalnya juga karena orang-orang sekarang tuh lebih banyak membaca lewat HP daripada bukunya langsung.